Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Farah Nur Azizah, NIM 201221076, Muhammad Masjidul Akmal Sidik 201221078, Ines Zefia Adila dengan NIM 201221087, Giska Romalona Safitri NIM 201221096, Alif Bintang Nusantara 201221106, yang terakhir Miftahul Afifah Lutfiana NIM 201221107. Nah, di video kali ini kami akan memenuhi tugas dari mata kuliah Fikih Konseling dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman Husain MSI. Kami akan menjelaskan tentang puasa secara hukum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi puasa. Secara bahasa, puasa bermakna imsak, yaitu menahan. Secara istilah syar'i, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan dari segala yang membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Niat puasa tempatnya adalah dalam hati. Tidak boleh melafalkan niat ini secara lisan, sebab melafalkannya secara lisan adalah perkara bid'ah. Niat ini boleh diniatkan pada waktu kapanpun dalam malam hari itu, walaupun sudah dekat waktu fajar. Ketentuan puasa wajib adalah wajib niat puasa sebelum fajar. Tentang sifat niat ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah menyatakan, setiap orang yang tahu bahwa keesokan harinya adalah awal Ramadan dan ia berkeinginan untuk berpuasa besoknya, maka sudah dianggap sebagai niat, dan ini merupakan amalan seluruh kaum muslimin. Adapun puasa sunnah maka boleh diniatkan sebelum waktu zawal, yaitu waktu di mana matahari tepat berada di tengah langit, sekitar 15 menit sebelum azan zuhur. Dengan syarat pada pagi hari itu Anda belum makan atau minum sejak fajar, sebagaimana yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun puasa sunnah yang dikhususkan pada waktu tertentu seperti puasa hari Asyura atau puasa Arafah, maka sebagian ulama mensyaratkan agar berniat pada malam harinya sebelum fajar. Berikutnya rukun puasa. Berdasarkan fikih Islam ada 4 rukun puasa, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, niat puasa. Rukun puasa yang pertama adalah niat puasa. Niat dilakukan untuk mempertegas amalan yang sedang dilakukan. Niat dibaca ketika Anda mau puasa wajib dan juga sunnah. Oleh karenanya, mempelajari niat puasa wajib atau sunnah menjadi laku yang sangat penting. Adapun niat berpuasa ada 3 macam, antara lain berniat di malam hari sebelum subuh. Anda bisa mengucap niat puasa di malam hari sebelum subuh. Berdasarkan hadis dari Hafsah Ummul Mukminin, niat puasa wajib yang disebutkan sebelum dimulainya fajar subuh dapat menyebabkan puasa tidak sah. Namun untuk puasa sunnah, kamu boleh mengucapkan niat di pagi hari, dengan catatan dilakukan sebelum waktu zawal atau tergelincirnya matahari ke barat. Menegaskan niat puasa harus didasarkan pada tujuan untuk menegaskan puasa wajib atau puasa sunnah. Niat yang harus diulang setiap malam. Ada jenis niat puasa yang harus dibaca tiap malam sebelum memasuki subuh. Niat tersebut ditunjukkan untuk puasa hari berikutnya. Misalnya, niat puasa wajib hari Senin diucapkan pada hari Minggu malam ketika sahur. Yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Anda harus mampu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sejumlah hal yang dapat membatalkan puasa ialah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, memasukkan sesuatu
ke dalam lubang tubuh. Ketiga, marah sampai lupa diri. Keempat, berhubungan seksual. Kelima, nifas. Keenam, murtad. Dan terakhir, muntah disengaja. Berikutnya yang ketiga, menahan diri dari jima. Jima artinya berhubungan badan. Persoalan ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 147, yakni dihalalkan untuk kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istrimu. Istrimu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuk istrimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwasanya kamu tidak bisa menahan nafsu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan memberi maaf kepadamu. Maka campurilah istrimu dan ikuti apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Dan makan minumlah hingga terang untukmu benang putih dan benang hitam, yakni fajar. Sempurnakan puasa hingga malam. Janganlah kamu mencampur istrimu sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Yang terakhir, keempat adalah berbuka puasa saat maghrib tiba. Rukun keempat ialah membatalkan atau berbuka puasa di waktu yang tepat atau ketika maghrib tiba. Anda bisa menyantap makanan dan minum untuk melepas dahaga. Sebelum menyantap makanan dan minuman, berbukalah dengan membaca doa, yaitu doa berbuka puasa. Syukuri nikmat yang Anda peroleh hari itu dan berbukalah dengan sukacita. Syarat puasa. 1. Beragama Islam. Syarat pertama, sesuai dengan rukun Islam, tentunya harus menganut agama Islam terlebih dahulu. Orang yang beragama Islam sudah jelas harus melaksanakan perintah untuk berpuasa. Jika meninggalkan, tentu kamu akan mendapatkan dosa. Namun, ada pengecualian bagi wanita yang sedang haid agar tidak melakukan puasa pada bulan Ramadan. Walaupun begitu, tetap saja mereka yang tidak berpuasa dianggap sebagai hutang dan harus dibayar lunas. 2. Balik. Orang yang sudah dewasa dan mengerti mana yang baik dan salah. Ada beberapa tanda bahwa orang tersebut sudah termasuk ke dalam balik. Bagi perempuan ditandai dengan adanya datang bulan atau haid, sedangkan seorang pria ditandai dengan mimpi basah yang dialaminya. Jika kalian sudah berada pada tahap tersebut, maka wajib hukumnya untuk melaksanakan puasa. Artinya, syarat wajib puasa berakal sehat. Syarat wajib puasa selanjutnya berakal sehat. Artinya, seorang mukmin tidak dalam keadaan hilang akal atau gila. Jika seseorang mukmin mengalami gangguan kejiwaan, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. 3. Sehat. Jika tadi diperbolehkan tidak ikut berpuasa dikarenakan hilang akal, maka sekarang kamu diperbolehkan tidak berpuasa karena sakit atau fisik kamu sedang tidak memungkinkan untuk berpuasa. 4. Memasuki Ramadan. Umat muslim yang mengetahui kapan terjadinya bulan Ramadan maka wajib untuk melaksanakan puasa. Pasalnya, bulan puasa terjadi sekali dalam setahun. Tidak hanya itu, banyak pahala yang akan kamu dapatkan ketika melaksanakan puasa pada bulan penuh rahmat ini. Jadi, jangan kamu sia-siakan waktu di dunia ini ya. Gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sudah tahu apa saja syarat untuk melakukan puasa wajib di bulan Ramadan. Tentunya kamu juga harus tahu bagaimana bacaan niat puasa wajib. Hal-hal yang membatalkan puasa.
Hal yang membatalkan puasa adalah perkara yang membuat nilai pahala puasa tidak sempurna atau bahkan puasa tersebut tidak sah dan tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Puasa yang demikian adalah puasa yang sia-sia. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, banyak dari orang-orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh hasil dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga saja. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama, makan dan minum yang disengaja. Memasukkan benda baik makanan maupun minuman ke dalam mulut atau anggota tubuh lain secara sengaja bisa membatalkan puasa. Namun jika benar-benar lupa dan tidak disengaja tiba-tiba makan atau minum, kemudian setelah makanan atau minuman tersebut masuk ke dalam mulut, Anda langsung ingat, tidak mengapa, dan Anda bisa langsung melanjutkan puasanya. Yang kedua adalah jima. Melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada siang hari, baik keluar mani atau tidak, maka puasanya batal. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. Melakukan hal seperti ini, mengeluarkan mani atau berhayal yang disengaja hingga mengeluarkan sperma bisa membatalkan puasa, namun tidak termasuk jika saat bermimpi. Yang keempat, muntah yang disengaja. Tidak menutup kemungkinan jika Anda sudah tidak kuat menahan rasa lapar dan dahaga, sengaja memasukkan jari ke dalam kerongkongan agar muntah. Hal ini tentu membatalkan puasa. Namun jika sedang dalam keadaan sakit atau mabuk di perjalanan, tidak membatalkan puasa. Yang kelima, memasukkan jarum suntik. Memasukkan suatu hal atau benda ke dalam tubuh melalui jarum suntik yang bertujuan untuk mengenyangkan bisa membatalkan puasa. Yang keenam, haid dan nifas. Poin ini merupakan hal yang membatalkan puasa bagi wanita. Tidak diperbolehkan berpuasa pada wanita yang sedang haid ataupun nifas hingga bersih dari haid atau nifasnya. Anda wajib mengganti puasa di bulan lain selain bulan Ramadan. Yang ketujuh, memasukkan benda melalui kubul dan dubur. Hal-hal yang membatalkan puasa selain makan dan minum serta yang sudah disebutkan di atas ialah dengan sengaja memasukkan benda padat maupun cair melalui kedua lubang, bisa membatalkan puasa. Yang kedelapan, gila atau hilang akal. Seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak diwajibkan berpuasa, dan jika sedang berpuasa tiba-tiba mengalami gila maka puasanya batal. Yang kesembilan, menghisap asap rokok dengan disengaja. Jika melaksanakan puasa kemudian merokok maka puasanya batal karena asap rokok merupakan benda yang bisa masuk ke dalam lambung kecuali mencium wangi-wangian. Yang ke-10, sikat gigi saat berpuasa. Poin yang satu ini sebenarnya masih menjadi perdebatan para ulama. Ketika berpuasa mulut menjadi masalah utama dan Anda tentu ingin cepat mengatasinya. Berikut hal yang diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa. Tidaklah seseorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali akan Allah jauhkan dia dari neraka sejauh 70 musim. Terlepas dari hal itu, kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan bukan hanya sekedar menahan lapar, haus, dan hawa nafsu sebagai syarat sah puasa Ramadan. Oleh sebab itu, Anda harus mengetahui hal apa sajakah yang sebenarnya tidak membatalkan puasa sebagai persiapan puasa Ramadan. Sebagaimana dalam 15 hal-hal yang tidak membatalkan puasa Ramadan. 1. Makan dan minum tanpa sengaja. Seperti dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah berkata, barang siapa yang lupa sedangkan niat dalam keadaan berpuasa, makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Dan dalam sebuah hadis dhaif dari Aisyah mengatakan, barang siapa yang berbuka, makan atau minum pada siang hari tanpa sengaja atau lupa, maka tiada baginya qadha dan bayar kafarat. 2. Keluar air mani dengan hanya melihat atau menghayal akan sesuatu. Salah satu perkara yang membatalkan puasa adalah keluarnya air mani, namun dalam kondisi tertentu air mani yang keluar tanpa melakukan hubungan suami istri, bermesraan atau jima dan bukan hal yang disengaja, maka hal tersebut tidak membatalkan puasa. 3. Melakukan bekam. Bekam merupakan treatment tradisional yang biasa dipakai dengan cara mengeluarkan darah kotor dari dalam tubuh.
Metode ini dikenal sebagai metode untuk melancarkan kembali peredaran darah serta membuang darah kotor yang ada di dalam tubuh. Berbeka merupakan aktivitas pengobatan tidak membatalkan puasa. 4. Menggosok gigi. Puasa Ramadan bukanlah hal yang bisa membatasi aktivitas Anda untuk tetap menjaga kebersihan tubuh. Salah satunya adalah aktivitas menggosok gigi. Tentunya menggosok gigi dapat Anda lakukan kapanpun asalkan tidak menelan air kumur dengan sengaja, maka hal ini tidak membatalkan ibadah puasa Anda. 5. Berkumur dan tak sengaja menelan air. Aktivitas berkumur merupakan hal yang lumrah, apalagi berkumur merupakan salah satu rukun wudhu. Jadi pastinya Anda akan melakukan saat pengambilan air wudhu. 6. Mandi juga bukan merupakan aktivitas yang membatalkan puasa, sebab mandi merupakan aktivitas untuk kembali mengembalikan kesegaran tubuh. 7. Mengumpat atau berkata-kata kasar merupakan hal yang terkadang dilakukan oleh seseorang saat merasa kesal atau jengkel. Tentunya di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, melainkan juga menahan hawa nafsu dan amarah. Meskipun mengumpat tidak masuk ke dalam kategori hal yang membatalkan puasa, namun mengumpat bisa menjadi hal yang mengurangi esensi atau kesempurnaan ibadah puasa Anda. 8. Masuknya asap atau debu. Asap atau debu merupakan partikel yang biasa kita temui sehari-hari. Tentunya menghisap asap dan debu bukanlah hal yang membatalkan puasa, sebab asap dan debu bukanlah makanan atau minuman yang sifatnya mengenyangkan. Justru asap dan debu ini sifatnya malah tidak sehat dan bisa mendatangkan penyakit yang mengganggu kesehatan Anda. 9. Menelan dahak. Ketika pilek atau terkena flu atau juga batuk, seringkali kita mengalami dahak yang biasanya sangat mengganggu. Tentunya dalam kondisi berpuasa hal ini akan lebih mengganggu lagi. Bagaimana jika dahak tersebut tidak sengaja tertelan? Apakah membatalkan puasa? Tentu saja hal tersebut tidak membatalkan puasa Anda. 10. Masuk air ke telinga saat berenang. Berenang juga bukan merupakan aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Meskipun juga jika ada air yang masuk ke telinga, namun tentu hal tersebut juga merupakan hal yang tidak membatalkan puasa. Oleh sebab itu tentunya puasa tidak mengurangi aktivitas Anda untuk tetap aktif berenang. 11. Muntah tanpa sengaja. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasa, dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasa. Berikut adalah sabda Rasulullah SAW. 12. Menelan sisa makanan di sel gigi. Terkadang sisa makanan setelah sahur bisa saja menyangkut di sela-sela gigi. Dalam hal ini, jika tidak sengaja menelan makanan di sela-sela gigi, tentunya hal yang tersebut tidak menjadikan puasa Anda batal. 13. Suntikan. Menyuntik atau disuntik dengan menggunakan obat-obatan, namun sifatnya bukan mengganti makanan atau cairan, maka hal tersebut tidak masuk ke kategori hal yang membatalkan puasa. 14. Menelan air ludah. Menelan air ludah sering dianggap sebagai perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Padahal hal tersebut tidaklah benar. Air ludah berasal dari dalam diri kita sendiri. Selain itu, menelan air ludah sebanyak apapun tidak akan mampu membuat Anda kenyang. 15. Mengeluarkan darah tanpa sengaja. Mimisan atau terluka secara tidak sengaja juga merupakan hal yang tidak membatalkan puasa. Hal ini selain tidak disengaja juga tidak ada unsur kesengajaan melakukannya. Terlebih lagi hal tersebut merupakan kecelakaan. Kecuali kecelakaan yang menyebabkan luka besar, maka tentunya hal tersebut mengharuskan kita menerima perawatan media dan bisa saja membatalkan puasa. Berikut adalah 15 hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya adalah adab ketika berpuasa. Berikut ini adalah adab-adab berpuasa, yaitu 1. Makan sahur. 2. Menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor. 3. Sifat dermawan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. 4.
berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Berikut adalah adab-adab ketika berpuasa. Yang selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah puasa melatih agar menjadi pribadi yang lebih tabah serta sabar. Kita menjalankan puasa bukan hanya menahan lapar serta haus, akan tetapi dengan kita melakukan puasa maka kita dapat melatih untuk terbiasa menahan amarah. 2. Tercapainya derajat ketakwaan seseorang. 3. Melatih seseorang menjadi lebih disiplin. 4. Melatih seseorang menjadi lebih bersyukur. 5. Menjadikan seseorang menjadi peduli terhadap sesama. 6. Mempererat silaturahmi. 7. Semua hal yang dilakukan merupakan ibadah. 8. Membiasakan diri untuk berhati-hati dalam berbuat. 9. Hikmah puasa melatih diri untuk hidup sederhana. 10. Hikmah puasa menunjukkan keseimbangan dalam hidup.